Pertama mungkin update kasus DNA Pro sendiri Bang, sejauh ini sudah sampai mana Bang? Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Kami dari Fraternity, kuasa hukum para korban DNA Pro, dalam hal ini menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena sebagaimana kita ketahui beberapa public figure yang disinyalir menerima aliran uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pihak manajemen DNA Pro ataupun founder maupun co-founder yang terlibat tersangka telah memberikan keterangannya di Baris Krim Polri. Dan dari beberapa public figure tersebut kami mendapat informasi termasuk Ivan Gunawan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima, begitu. Kemudian dari pemberitaan media juga kami mendapat informasi bahwa beberapa public figure lainnya juga akan bersedia mengembalikan kerugian korban atau fee yang mereka terima dari DNA Pro, begitu ya, termasuk Rosa, Noella, Elo, terus Firja. Dari kami sendiri selaku kuasa hukum, hemat kami yang mewakili para korban di DNA Pro, untuk beberapa artis atau public figure, uang yang mereka terima dari pihak DNA Pro tidak semata-mata hasil tindak pidana atau dapat dikaitkan kepada sebuah tindak pidana. Kenapa demikian? Karena ada beberapa perbuatan atau tindakan yang berbeda di antara mereka semua. Dalam hal ini seperti kalau kita bicara soal Ivan Gunawan, kan dia memang aktif untuk mempromosikan DNA Pro melalui sosial medianya dia, menawarkan DNA Pro. Kemudian dari tindakan tersebut dia sebagai brand ambassador menerima fee sebesar 1 miliar sekian dan dikembalikan sekitar 900 juta sekian ya, dipotong pajak. Nah, kalau untuk kasus Ivan Gunawan, kami mengapresiasi tindakan pihak kepolisian gitu loh, karena jelas ini kan ada peran aktif daripada saudara Ivan Gunawan untuk mempromosikan itu. Yang kedua terkait dengan Rizky Bilar maupun Lesti Kejora ya. Nah, sikap kami sebagai kuasa hukum juga mengapresiasi tindakan kepolisian. Kenapa? Karena ya sebagaimana kita ketahui, uang 1 miliar yang diberikan Stephen Richard kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora sebagai ucapan berbahagia gitu ya, memberi kado atas kelahiran anaknya, itu ya pantas dan layak untuk disita gitu loh, ya kan? Itu pantas dan layak untuk disita dan dikembalikan kepada pihak kepolisian supaya jadi barang bukti kan begitu. Karena itu dugaan kami itu adalah uang yang diperoleh Stephen Richard dari tindak pidana yang sedang terjadi ini. Nah, untuk seperti Rosa, Firja, Noella gitu ya, Elo, yang kami ketahui berdasarkan keterangan para korban. Mereka menyampaikan kalau artis-artis tersebut, Rosa, Elo maupun Noella dan Firza, itu kan mereka mutlak diundang sebagai pengisi acara. Karena mereka sebagai penyanyi, ya mereka diminta menyanyi di dalam suatu acara DNA Pro. Ya mereka kan profesional ya. Mereka bernyanyi mengisi acara tersebut, kemudian ya mereka menerima fee gitu loh, fee dari atau upah dari mereka bernyanyi di sana, dan itu menurut kami sah begitu loh. Dan karena itu sah dan tidak ada hubungan atau kaitan dari sebuah tindak pidana, pantasnya menurut kami itu tidak perlu untuk disita dan dijadikan barang bukti gitu loh. Cukup para public figure tersebut untuk dimintai keterangan apa dan dasarnya bagaimana mereka bisa sampai ada di acara DNA Pro dan mengisi acara DNA Pro kan begitu. Dan dari siapa mereka menerima fee tersebut, dari founder kah, co-founder kah, atau dari pihak manajemen DNA Pro secara langsung begitu kira-kira. Bang, berarti dalam disita oleh negara ya, apakah mereka nanti akan kebagian kan korbannya itu, atau semua akan disita oleh negara Bang? Ada harapan dia mendapatkan uangnya kembali atau gimana? Atau gimana Bang? Oke. Prosedurnya seperti itu. Ya, jadi begini ya, kawan-kawan sekalian, sebagai seorang praktisi di bidang hukum, kami juga berkaca kepada kasus-kasus sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui ada kasus First Travel,
Pandawa ya, terus kalau tidak salah juga Indosuria. Jadi ada dari tindak pidana yang terjadi di dalam itu, di kasus-kasus itu kan banyak barang bukti yang disita. Namun kemudian di putusan ketika di persidangan ternyata di putusannya pengadilan atau majelis hakim menyatakan barang bukti yang disita dari para tersangka atau terdakwa tersebut disita dan dirampas oleh negara. Begitu. Ya memang benar terkait dengan barang bukti tersebut, ya majelis hakim yang punya kewenangan untuk memutuskan kemana itu barang bukti itu loh. Nah dalam konteks ini kami sebagai kuasa hukum dari korban DNA Pro, kami akan melakukan upaya langkah hukum supaya kejadian seperti di First Travel maupun di Pandawa maupun di Indosuria tidak terjadi. Kami berharap bahwa dari semua rangkaian tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri yang kemudian nantinya dijadikan barang bukti dan akan dilimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan, kami berharap pihak penegak hukum dalam hal ini nantinya pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus supaya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini korban. Iya. Nah, dasar kami mengajukan upaya hukum itu adalah dengan merujuk pasal 98 KUHP sampai dengan 100 KUHP, di mana di sana ada kesempatan bagi kita yang sebagai korban apabila di dalam satu dakwaan tersebut karena kita korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, di dalam pasal tersebut disebutnya penggabungan gugatan ganti kerugian. Jadi kita akan melakukan upaya hukum seperti itu. Untuk menghindari barang bukti yang disita dari para terdakwa ini, tersangka ini disidang dirampas untuk negara begitu.